Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pagi ini udah hujan aja ya dari pagi guys. By the way di Jakarta nih hujan, di tempat kalian gimana nih? Jadi tetap jaga kondisi masing-masing ya. Soalnya kondisi cuaca juga masih nggak menentu. Kadang cepet panas, terus bendung, hujan, panas lagi. Jadi ya flu-flu, batuk-batuk gitu ya. Pasti banyak gitu. Ya jadi stay healthy teman-teman. Stay safe juga ya. Jadi itu sedikit intermezzo dari saya aja. Kemarin juga sudah saya update untuk Bitcoinnya, kemudian potensi CRO dan CHZ, dan juga secara teknikal maupun fundamental. Dan kemarin naiknya lumayan ya, CHZ sampai sekitaran 16% atau 17% gitu, lumayan banget gitu ya. Dan untuk Cardano outlooknya juga sudah saya sampaikan, untuk short term, mid term, sampai long termnya juga sudah saya sampaikan. Dari segi perspektif saya bagaimana gitu. Yang belum nonton silahkan bisa mungkin dilirik gitu ya guys ya. Oke, jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi lanjut untuk ke poin utamanya ya. Ini analisa pertama dari USDT dominance dulu ya. Ini time frame 1 jamnya ya. Memang kemarin dia udah breakdown ya, going up terus breakdown lagi, dan and then kita bisa melihat untuk dia rebound sesaat untuk testing nih di EMA 34 dan 55 nya time frame 1 jam. Nah, kalau misalkan dia nggak mampu break dari sini, ya udah berarti dia lanjut untuk koreksi lagi. Berarti kita soon or later akan melihat si market crypto ya untuk bisa going up lagi atau rebound ya, kurang lebih seperti itu kan. Jadi keterbalikannya lah ya. Jadi ini khususnya untuk time frame 1 jam bisa diperhatikan. Tapi kalau misalkan dari sini dia ini kan masih struggling, dia malah breakout ya. Ya udah berarti kita akan melihat juga untuk market crypto malah breakdown atau keterbalikannya malah koreksi. Ya jadi bisa diperhatikan sekali ini ya untuk USDT dominance time frame 1 jam yang lumayan penting lah untuk kondisi sekarang ini. And then lanjut untuk Bitcoin time frame daily-nya ya. Jadi memang kita ini sedang ngetes ya di trendline resistance ini atau di wave E-nya dia secara overall dari pergerakan time frame daily-nya. Nah, jadi seperti yang kemarin sudah saya infokan juga di video kemarin ya. Ini bisa aja guys ya, bisa aja ada beberapa skenario. Ya, yang skenario pertama, oke, dia testing and then dibuat breakout ke area strong resistance sebelumnya, support and resistance itu di kisaran 45.500 sampai 46 ribuan dolar lah, sekitar area itu. Kemudian kita mungkin akan mendapati rejection ya. Jadi itu rejection di situ ya wajar aja. Mungkin nanti dia akan retest di sekitaran 44 ribuan dolar ya. Ini retest normalnya dia, baru dia bisa melanjutkan penguatan yang kembali atau ngejar ke next targetnya seperti 47.000, 50.000 dan lain sebagainya. Ini untuk bullish skenario-nya ya, yang lebih bagus. Atau memang dari sini aja dia testing kemudian dia koreksi lagi. Ya, koreksi maybe ke sekitaran 42 ribuan dolar ya, sebelum dia bisa melanjutkan penguatanan lagi atau testing dulu di strong support and resistance ini. Jadi ini adalah skenario kedua. Nah, kenapa saya infokan di kisaran 42 ribuan ya? Jadi di sini juga mau saya infokan memang di sekitar 42 ribuan dolar itu sebelumnya mampu beberapa kali menahan laju penurunan si Bitcoin ataupun penguatannya juga. Jadi di situ terdapat strong support and resistance yang lumayan penting juga untuk pergerakan si Bitcoin. Nah, di situ juga akan disusul juga dengan EMA 34 dan 55-nya ini akan bull cross. Jadi memang di sekitar 42.000 memang kalau dia koreksi sehat ya sangat wajar ke kisaran itu. Yang harus kita perhatikan kalau memang di situ aja adanya reaksi ya, potensi besar kita setidaknya akan going up lagi testing ke sekitaran 45.500 sampai sekitar 46 ribuan dolar ya. Jadi ini untuk skenario kedua. Ataupun untuk skenario yang ketiganya ya udah dia adanya rejection kuat ya, kemudian dia cuman mantul sedikit ya, let's say cuman ngetes ke trend resistannya ini lagi, and then boom untuk melanjutkan penurunannya. Nah, jadi ini bisa untuk worst case skenario atau skenario terburuknya. Jadi bisa diperhatikan untuk beberapa skenario itu. Makanya saya kemarin selalu bilang masih ada harapan untuk yang pegang ataupun hold bear. Nah, kecuali, ini disclaimer, kecuali kalau memang di kisaran area ini dia cuman malah sideway atau kita nggak ngelihat rejection yang cukup keras di kisaran 45.000 sampai 45.000 sampai 46.000 dolar, malah dia sideway koreksi wajar, kemudian nendang lagi malah sampai breakout di atas 46.000 dolar. Nah, itu yang udah danger untuk yang hold bear lah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Karena kenapa? Probabilitasnya cukup tinggi untuk dia lanjut going up ke kisaran 50 ribuan dolar kalau memang area 46.000 itu benar-benar mampu di breakout. Ya, tapi tentunya segala keputusan balik lagi ke tangan teman-teman sekalian ya. Saya udah infokan untuk beberapa skenario-nya. And then lanjut lagi, ini masih time frame daily aja, ini chart kosongan teman-teman ya.
Jadi memang saya mau menginfokan salah satu hal yang udah sempet saya reminder ya. Ini saya ambil dari swing high ke swing low-nya dia ya. And then di sini saya akan hapus beberapa area ya, dan saya tinggalin di retracement 0,5 atau Fibo 50%-nya. Oke. Kemudian saya rectangle-in aja. Jadi memang di kisaran area sini sebelumnya menjadi resisten yang cukup kuat untuk pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Oke. Nah, itu di sekitar berapa bro? Ya, let's say di kisaran 50.000 sampai sekitar 52.000 dolar. Ya, jadi kalaupun nih let's say nih ya, teman-teman, ini udah drop ya kan? Ini saya geser dulu lah biar lebih enak ngeliatnya. Ini udah drop, teman-teman. Kemudian dia perlahan untuk rebound, ya let's say memang sampai situ, ini harus berhati-hati. Kenapa? Memang ada indikasi yang namanya dead cat bounce pattern. Jadi naik sampai 50% retracement untuk melanjutkan penurunannya, gitu. Ya, untuk lanjutin downtrend lagi. Ya, jadi kurang lebih dia cuman create yang namanya lower high ya dari highest point sebelumnya. Ini ya highest point sebelumnya ya. Kemudian dia membentuk ini lowest point, kemudian dia cuman up untuk membentuk yang namanya lower dari highest point sebelumnya untuk bisa untuk bisa melanjutkan penurunannya kembali. Ya, jadi hal seperti ini yang harus sekali diperhatikan, yaitu di kisaran 50.000 sampai 52.000 dolar. Ya, itu udah harus benar-benar diperhatikan area itu dan harus berhati-hati karena memang adanya potensi hal seperti ini bisa terjadi. Ya, jadi ini sedikit reminder aja, tapi kalau misalkan dia sustain ataupun kuat nge-break area 52.000, ya dia bakalan bisa going up lagi untuk ngejar ke beberapa next target resistennya. Ya, jadi ini sedikit reminder aja dari saya. Ini adalah time frame 4 jam dari Bitcoin. Ini adalah salah satu outlook yang juga pernah saya sampaikan di beberapa video Bitcoin saya sebelum-sebelumnya. Ya, kalau memang waktu itu saya sudah sampaikan ini adalah target 1, 2 dan ketiga ya, target beberapa target resisten dan juga target breakoutnya dari si Bitcoin ketika memang dia sudah mampu breakout dari si triangle pattern ini ya, dan tentunya juga sudah mampu breakout dari trendline resisten ini ya, garis warna biru ini teman-teman ya. Jadi waktu itu saya sudah sampaikan ke teman-teman, target pertama itu di kisaran berapa, di kisaran 42.000 sampai 42.700-an dolar lah, sekitar area itu udah achieve. Kemudian target kedua itu di sekitaran berapa? Kisaran 44.100 sampai sekitaran 44.900-an atau sekitar 45.000 udah ke-achieve ya, target kedua. Ya, jadi target 1 dan kedua udah achieve. Dan untuk target maksimal kalau waktu itu diukur dari triangle pattern ini yaitu di kisaran berapa bro? Di kisaran 47.000 sampai 48.000 dolar ya, di kisaran area sini. Ya, sebelumnya juga sempat menjadi resisten juga dan support juga untuk si pergerakan si Bitcoin. Jadi bisa diperhatikan untuk target ketiga dari pattern ini juga bisa jadi salah satu pertimbangan ya buat teman-teman sekalian juga. Dan ini dari segi time frame 4 jam. Ya, jadi memang dia ini masih berproses ya, going up, retest, going up, retest, going up, retest. Ya, ini going up dan kita belum melihat dia retest, cuman sideways kecil, jadi potensially dia bisa retest dulu untuk bisa melanjutkan penguatannya. Ya, jadi itu dulu yang bisa diperhatikan lah untuk si Bitcoin time frame 4 jam. Salah satu outlook ini bisa diperhatikan atau diwaspadai untuk next target resistennya. Nah, untuk kita lihat lebih clear lagi, di sini mungkin akan saya lihat untuk time frame 1 jamnya. Ya, sebelumnya ini dia semalam ya, khususnya semalam ini dia sudah mampu break tapi langsung didorong turun lagi ya. Dan juga dari pergerakan ataupun candlenya kita bisa lihat ya, perbandingan bullish candlenya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, langsung dibalas sama 3 bearish candle ya. Berarti memang di area itu masih ada nih tekanan seller yang lumayan ya, dalam tanda kutip lumayan untuk time frame 1 jamnya. Jadi ini time frame kecil. Dan dia waktu koreksi pun ya testing terhadap EMA 34 atau garis warna biru ini masih cukup kuat nih ya untuk mempertahankan let's say lah posisinya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat juga ini kan kemarin sudah saya info ini terbentuk seperti rising wedge ya. Ini adalah mostly mungkin kita bisa lihat juga adalah bearish pattern ya. Dan bisa gak dia malah breakout ke atas? Bisa kalau memang dia mengalami percepatan tren gitu. Cuman kalau untuk secara probabilitasnya itu memang lebih condong untuk dia bisa koreksi atau melanjutkan penurunannya dulu setelah dia going up seperti ini ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, ini ada beberapa area support ataupun target koreksi ya. Kemudian saya reminder kembali
dia memang sebelumnya ini kita bisa lihat ya, setelah dia going up ya, kemudian dia retest koreksi ya, kemudian dia lanjut lagi going up, kemudian dia retest lagi koreksi. Jadi rapi banget guys ya. Kemudian going up ya, kemudian dia retest lagi ya. Kemudian dia lanjut lagi nih going up lagi. Oke. Kemudian dia belum kita lihat untuk dia retest ya. Jadi memang untuk area retest yang istilahnya bisa sekali ataupun probabilitasnya lumayan besar, ini adalah di kisaran 43.000 sampai 43.400 dolar lah, sekitar area itu ya, untuk menjadi target testing dia yang normal dalam tanda kutip. Dan ini juga mungkin pas banget dengan trendline supportnya dia bagian bawah ini ya. Jadi overall memang sangat rapi nih ya pergerakannya. Yang tinggal kita tunggu waktu memang dia koreksi nih ya, koreksinya apakah dia kuat nih nahan di kisaran ini. Kalau dia kuat ya, dia bakalan potensi untuk lanjut naik lagi yang ngejar ke next resistannya. Jadi memang ini adalah area yang untuk ataupun bisa diperhatikan. Yang pertama ya. Lalu yang kedua itu di kisaran berapa bro? Di kisaran 41.800 sampai 42.500-an dolar. Next lagi yang ketiga itu di kisaran 40.500 sampai 40.900-an dolar. Ya, jadi itu beberapa target. Dan kemarin saya sudah sampaikan untuk support yang pentingnya lagi kalau memang sampai jebol 3 itu di kisaran 39.200-an dolar, karena memang sebelumnya ini menjadi strong resistance yang cukup lumayan kuat lah. Kita bisa lihat dari pergerakan si Bitcoin time frame 1 jamnya ya. Jadi diperhatikan untuk beberapa area support itu. Disclaimer teman-teman, kalau memang EMA 34 dan 55-nya ini garis warna merah dan biru ini nggak mampu menahan koreksinya si Bitcoin gitu. Jadi bisa diperhatikan untuk beberapa target koreksinya. Cuman memang kalau memang kita ataupun teman-teman ya mengekspektasikan lebih bullish untuk si Bitcoin, ya dia cuman koreksi sampai kisaran sini aja ya. Untuk target pertamanya di sekitar 43 ribuan dolar aja. Kemudian adanya demand di situ atau lanjut mantul lagi untuk dia nge-reach next resistance untuk si Bitcoin gitu ya. Jadi ini adalah istilahnya apa ya, skenario terbaik lah untuk si Bitcoin jangka pendeknya, khususnya time frame 1 jam. Ya, jadi itu yang bisa diperhatikan untuk si Bitcoinnya dari time frame 1 jam. Ini adalah salah satu outlook dari 4 jam. Ini secara daily-nya yang harus diperhatikan dan diwaspadai ya. Bisa aja kayak gini tapi bukan fix 100% benar ya. Bisa diwaspadai aja teman-teman, ataupun ya bisa aja dikurangi posisinya. Dan ini juga secara outlook yang lain ya, untuk daily-nya juga ini adalah skenario terburuknya ya. Dan tadi juga sudah saya infokan untuk skenario 1, 2, dan 3-nya seperti apa ya. Dan tinggal kita melihat aja nih untuk pergerakan si Bitcoin dalam beberapa hari ini gitu ya. Dan juga bisa concern juga untuk USDT dominance. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bisa membantu dan bisa bermanfaat. Balik lagi, kalian harus analisa kembali sebelum melakukan atau make decision atas transaksi kalian masing-masing ya. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.